Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai subuh hari ini kita masih mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, diringankan langkah kaki kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi wasilah diampuninya seluruh dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Karena sejatinya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, pastilah memiliki kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan. Wa khairu khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang memiliki kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini menjadi salah satu wasilah diampuninya dosa-dosa kita, dan juga kita selamat di dunia sampai ke akhirah bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita juga memperbanyak salawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mohon izin di sini saya memberikan kultum, bukan berarti menggurui, tetapi sama-sama kita belajar, yang mana ini kita akan sedikit membahas tentang hukum menggambar makhluk bernyawa dengan fasilitas AI atau artificial intelligence, yang mana saat ini sudah marak sekali setahun terakhir ini tentang gambar AI. Ternyata tidak hanya gambar tetapi berupa video juga. Awalnya hanya berupa teks, kemudian berkembang ke gambar, berkembang ke video. Dan luar biasa, ini merupakan suatu kecanggihan yang terjadi akhir-akhir ini, yang di dalamnya pasti memiliki dampak positif dan dampak yang negatif. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, dalam menghadapi ini semua harus memiliki pedoman, yaitu syariat Islam berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, dan juga kisah para sahabat. Para ulama menegaskan bahwa menggambar makhluk bernyawa, manusia atau hewan, itu ternyata hukumnya haram. Baik menggunakan tangan, pena, kuas, ya, atau sekarang kalau di internet itu software, ya, komputer itu, atau bahkan AI. Karena inti larangannya adalah menciptakan bentuk makhluk hidup. Bagaimana dasarnya? Itu di riwayat Al-Bukhari dan Muslim, nomor hadis 5950 dan 2109. Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi azaban 'indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pembuat gambar. Dalam hadis lain tentang gereja di Habasyah,
yang penuh gambar. Nabi SAW bersabda, ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka adalah seburuk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam kisah para Nabi pada zaman Nabi SAW, istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membeli bantal bergambar makhluk hidup. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau berhenti di pintu dan tidak mau masuk rumah. Aisyah radhiyallahu taala anha melihat ekspresi Rasulullah SAW berubah. Maka Aisyah berkata, aku segera memotong dan menghilangkan gambarnya hingga menjadi bantal kecil. Maka karena dia ingat bahwa Rasulullah menyampaikan pembuat gambar ini azabnya paling keras di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa kerasnya larangan dalam menggambar makhluk bernyawa. Dan pada masa Nabi SAW pun sudah dijelaskan secara tegas. Nah, ini ternyata ketika kita lihat pendapat para ulama, mayoritas para ulama, walaupun di sini terdapat perbedaan pendapat, kita harus berhati-hati kalau sudah mengarah kepada gambar-gambar yang sifatnya makhluk bernyawa, yaitu manusia, kemudian hewan. Nah, ini harus kita berhati-hati karena ini masuk kepada larangan. Jadi kalau kita mungkin ada anak kita yang mendapatkan tugas sekolah menggambar, misalnya gambarnya itu manusia, gambar hewan, maka usahakan kita pedomannya ini. Dan tidak boleh berarti itu. Apalagi memahat, membuat patung dan seterusnya. Ini dilarang dalam agama kita. Nah, ini adalah syariat agama kita yang harus kita patuhi. Nah, bagaimana dengan foto? Apakah sama? Nah, ini yang biasanya muncul karena foto juga kan sifatnya gambar. Gambar makhluk bernyawa. Nah, tadi kalau kita gambar pemandangan alam, menggambar masjid, menggambar untuk kaligrafi, menggambar batik dan seterusnya, itu tidak apa-apa, boleh. Kalau itu tidak apa-apa. Yang dilarang ini adalah menggambar makhluk bernyawa, manusia ataupun hewan. Ternyata ada juga kalau misalnya kita mau menggambar harus terpaksa harus menggambar, ada tugas misalnya seperti itu, maka usahakan jangan sesempurna manusia. Bagaimana caranya? Kalau kita mau menggambar manusia, mungkin wajahnya itu di blur. Kalau kita mau menggambar hewan, mungkin tidak sesempurna gambar hewan sebenarnya. Nah, ini kita jangan sampai keliru seperti itu. Kalau dia sifatnya seperti kartun-kartunnya kan dia nggak sempurna itu Pak sifatnya nggak sempurna dia. Tapi kalau dia benar-benar sempurna pelukis kayak gambarnya kayak harimau, kucing, segala macam. Tapi kalau bunga nggak apa-apa, bagus, nggak masalah kok bunga. Tapi kalau dia manusia dan hewan ini dilarang. Nah, bagaimana dengan foto? Nah, ini yang sering kita ditanyakan, apakah foto sama dengan menggambar? Maka mayoritas ulama kontemporer dan juga di dalam beberapa kitab membedakan antara foto dan gambar buatan tangan atau menggunakan AI tadi itu. Foto itu ternyata bukan menggambar dengan tangan, tetapi menangkap bayangan, bukan menciptakan. Foto bukan menciptakan gambar, tapi hanya memantulkan dan menangkap realita. Seperti cermin, itu tidak apa-apa. Karena sebagian besar ulama tidak mengharamkan foto, tetapi dengan catatan kalau fotonya ini atau objek dari foto itu adalah objek yang halal, bukan aurat, bukan gambar maksiat, bukan untuk kita kultuskan seperti itu Karena kadang-kadang ada orang yang memfoto kemudian dikultuskan, diagung-agungkan foto itu. Nah, ini tidak boleh, dilarang. Tapi kalau dia hanya memfoto untuk bahan dokumentasi, untuk bahan berita dan seterusnya, maka ini diperbolehkan kalau dia foto, asalkan tidak mengandung kemaksiatan.
Kemudian kita juga dalam info-info di zaman sekarang ini juga harus kita berhati-hati betul. Harus berhati-hati betul. Karena tadi AI itu kalau sudah dibuat dengan orang, itu bisa persis mirip. Bahkan tidak hanya oknum-oknum saja, tetapi ulama juga pernah, Pak. Kemarin saya lihat, itu ada penjelasan di video itu. Ada ulama menjelaskan sebuah fatwa, kemudian ulama tersebut diserupakan dengan AI sehingga orang berfatwa dengan AI itu. Nah, ini dilarang betul. Kita tidak bisa membedakan, Pak, sekarang ini. Sangat sulit sekali karena hampir mirip betul. Maka dari itu dilarang betul kita sebagai umat beriman untuk membuat gambar menggunakan AI ini. Karena menggambar menggunakan pena saja tidak boleh. Kalau ini sekarang AI ini kita tinggal ngomong aja. Ada orang misalnya di pinggir sawah sedang berjalan ngomong ini dan itu bisa terbuat langsung itu. Otomatis itu ada aplikasinya. Nah, ini harus hati-hati, tidak boleh, ternyata itu tidak boleh. Apalagi kita tidak membuat, misalnya kita tidak membuat itu, tapi kita dimasuk di dalam menyebarkan video itu, maka kita termasuk di dalam hal yang dilarang kalau dia berisi hal-hal yang tidak bermanfaat. Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita semua, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang dianggap berbohong dengan menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ketika kita mendapatkan informasi, berita atau apapun itu, maka kita diperintahkan untuk fatabayyanu, melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum kita menyampaikannya kepada khalayak ramai. Maka hadirin rahimakumullah, inilah beberapa hal yang bisa kita bahas. Yang pertama, menggambar makhluk bernyawa termasuk dengan AI itu hukumnya adalah haram. Kemudian kalau kita hanya memfoto, itu berbeda hukumnya dengan menggambar. Boleh kita memfoto, tetapi objeknya jangan hal-hal yang mengarahkan kepada kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, kita harus berhati-hati ketika ada informasi sampai kepada kita, jangan langsung kita meng-share-nya, tapi kita harus mengoreksinya terlebih dahulu. Lebih aman lagi kita tidak usah meng-share-nya, karena kita tidak tahu kebenaran daripada info tersebut, kecuali kalau sifatnya pendidikan, ilmu, ilmu agama, ilmu pengetahuan, silahkan, itu boleh bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kita di akhir zaman ini dari hal-hal yang tidak diperkenankan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.